Aja Mas Heri. Udah lah, bentar ya, coba. Tes tes. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar. Oke, berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, so di pertemuan untuk hari Minggu ya, biasanya kan hari Sabtu, cuma berhubung kemarin hari Sabtu adalah hari kemerdekaan tanggal merah juga, jadinya makanya diundur jadi hari Minggu. Nah, so kita akan masuk ke modul kedua ya. Oke. Jadi di modul kedua ini sebenarnya mungkin lebih ke ini ya. Kan di modul pertama sebenarnya dasar daripada linear programming, kayak misalnya teori-teorinya seperti apa sih gitu ya. Nah, di modul kedua ini sebenarnya lebih ke penyelesaian, tapi penyelesaiannya ini dilakukan secara bantuan pakai tools gitu ya. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan untuk di sini ya, mungkin lebih spesifik pemrograman matematik, atau mungkin di sini yang lagi dibahas adalah linear programming, atau pemrograman linear, itu bisa menggunakan sebenarnya Excel gitu ya. Jadi dari Excel bawaan dari, kalau mungkin yang yang punya laptop, atau PC gitu ya, atau punya komputer, dan kemudian pertama kali misalnya memang Windows-nya ori gitu ya, biasanya kan ada tuh Office 365, walaupun mungkin itu versi trial gitu ya. Jadi ada Excel yang dimana Excel ini sebenarnya ada add-ins, atau sebenarnya dari bawaannya sendiri pun juga sebenarnya kita bisa menggunakan untuk penyelesaian linear programming. Bahkan selain linear programming pun sebenarnya untuk statistik juga bisa. Nah, cuman emang penggunaannya agak sedikit ribet gitu loh. Kalau buat saya yang udah pernah nyoba aplikasi di luar Excel ya, contohnya untuk riset operasi, itu biasanya di operation research, yang dimana biasanya saya pakai PomKM for Windows, V5. Sebenarnya V4 juga nggak masalah, nggak begitu jauh beda kok untuk versi 4 sama versi 5. Dan untuk statistik itu saya biasanya pakai SPSS. Either bisa kalau nggak SPSS, atau kalau nggak Minitab itu juga bisa untuk aplikasi statistik solver. Jadi penyelesaian statistik gitu. Nah, jadi mungkin sekaligus review daripada apa sih namanya? Daripada si modul pertama ya, mungkin ya modul pertama, karena di modul pertama kan apa namanya, gagal record, mungkin langsung ke aplikasi daripada si uh, linear programming tapi versi manualnya dulu. Baru nanti kita akan cross check apakah kalau misalnya kita gunakan versi manual dengan versi bantuan software seperti Excel Solver, ataupun PomKM for Windows, itu jawabannya sama ya. Nah, di modul kedua ini sebenarnya di KB1 sebenarnya ini apa sih namanya, kayak panduan sebenarnya. Ibarat kata kalau misalnya kita kita punya gadget atau apa, alat-alat elektronik baru tuh biasanya di situ kan ada tuh manual book atau panduan, buku panduan ya. Nah, itu ada how to ngapain, mau ngapain aja tuh ada tahap-tahapnya. Nah, jadi di sini mungkin ya, mungkin di sini bisa dibaca ya, bisa dibaca terkait dengan yang namanya eee, pengaktifan solver. Biasanya kan solver ini kan emang nggak harus dipakai gitu. Jadi kalau kita punya Excel biasanya kan masih polosan gitu ya. Nah, kalau mau aktifin solver di sini ada bla 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 blanya lah. Intinya ada panduan-panduannya segala macam. Nah, mungkin langsung ke ini aja kali ya, ke bagian daripada si
Excel-nya itu sendiri. Jadi ini ada panduan, kalian mungkin di bukunya bisa dibaca-baca, itu ada kok penjelasan panduan untuk ngaktifin solvernya gimana, terus misalnya mau kayak ini nih, di sini, ada tuh kalau misalnya kalau udah ada biasanya di bagian data itu nanti ada solver. Tapi kalau emang belum ada gitu ya, kalau belum ada, itu pilih tab file, option. Nah, ini di sini juga ada panduannya. Mungkin kalau misalnya nanti ada kendala ketika mau mengaktifkan daripada solver Excel solver ketika di Excel-nya sendiri, mungkin bisa diskusi di grup aja gitu ya. Nah, ini mungkin nanti sekaligus aja ya untuk komponen-komponen solvernya. Saya jelasin aja nanti pas lagi penggunaannya. Nah, tinggal kalian baca aja deh. Kalau ini lebih ke teoritis aja sih sebenarnya. Nah, so mungkin langsung ke KB2. Nah, ini penggunaan dengan solver. Nah, sebenarnya untuk yang di sini nih, ini sebenarnya bahasa-bahasa yang menurut saya tuh nggak terlalu ya sebenarnya mungkin kalau emang namanya buku ya wajar ya. Karena ini ibarat kata tuh penyampaian terlebih dahulu. Kayak misalnya kalau kita ada program linear, dua variabel X dan Y dan segala macamnya, nanti kita harus tulis dulu secara matematis kira-kira kalimatnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk penyelesaian tahapannya, untuk tahapan-tahapannya itu adalah sebenarnya intinya siapin datanya dulu. Siapin datanya dulu, kemudian input datanya segala macam, baru nanti kita susun persamaannya, kita pakai solver. Nanti langsung di solve udah keluar gitu ya. Oke, mungkin langsung aja di sini. Ini kan ada dua contoh soal yang nanti bakal kita bahas. Nah, untuk yang pertama di sini ada apa namanya? Rangkuman informasi pemanfaatan lahan contoh 2.3. Nah, jadi di sini nih bisa dibaca ya bahwasanya seorang mahasiswa yang terjun dalam bidang agribisnis mengelola lahan pertanian mengelola lahan pertanian seluas 18 hektar are. Ia bermaksud menanami lahan tersebut dengan padi atau jagung. Berarti di sini ada lahan 18 hektar HA gitu ya, 18 HA yang dimana di sini ada dua variabel, padi atau jagung. Nah, kemudian setiap hektar lahannya kalau ditanamin padi, keuntungannya 4 juta. Dan kalau ditanam jagung, keuntungannya 3 juta. Nah, ini akan menjadi yang namanya fungsi tujuan kita. Yang dimana ini udah jelas nih fungsinya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Karena yang namanya kalau orang untung, ya pengennya maksimum, nggak mungkin minimum dong ya. Nah, kemudian di sini juga dikasih info lagi nih. Katanya lahan padi memerlukan jam kerja sebanyak ini, 60 jam per hektar untuk si padi. Kalau jagung itu adalah 40 jam per hektar. Berarti ini adalah batasan-batasan atau apa namanya? Barrier atau penghalang kita bisa kerja tapi ada batasannya gitu loh, nggak unlimited. Ya, mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan fisik dan segala macamnya. Intinya biasanya keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alamnya. Nah, kemudian di sini fungsi kendala yang pertama adalah 60 jam per hektar untuk si padi, sedangkan untuk jagung 40 jam per hektar. Nah, kemudian selain itu, jadi selain daripada jam kerjanya, nah ini jam kerja ya. Nah, selain dari jam kerja, ternyata lahannya ini perlu pupuk. Nah, perlu pupuknya ini juga pasti merupakan batasan masalah gitu dalam pemanfaatan lahan ini. Nah, kalau padi perlu 5 kuintal per hektar, sedangkan kalau jagung itu perlu 2 kuintal per hektar. Nah, di mana jam kerja, nah kan ini 60 jam per hektar nih, 40 jam per hektar karena ya mungkin sumber daya alam dan sumber daya manusia begini, dan ternyata dibatasin. Ternyata cuma tersedia 1000 jam.
Sedangkan untuk pupuknya dibatasin 120 kuintal. Kemudian di sini disuruh nyari kira-kira bagaimana sih kalau kita mau memanfaatkan lahan seoptimum mungkin dengan tujuan adalah memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan. Nah, yaudah. Jadi itu ternyata dari kalimat yang ini dibikin sebuah tabel di bukunya, ya. Oke, mungkin langsung aja ya sebenarnya ke bagian mungkin ini saya mau bikin versi manualnya dulu ya. Saya mau bikin versi manualnya dulu karena ini masih bisa dikerjain secara manual ya. Oke, wait. Bentar dulu, bentar ya. Oke, wait, dulu. Saya ganti dulu deh. Wait. Oke, udah kelihatan belum di tampilan layar kalian? Untuk di Paint. Tes, tes. Halo, halo. Ya, iya, iya. Iya, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak? Ya, terlihat Oke. Kurang gede kah? Atau so far so good? jelas. Oke. Ya udah. Nah, Perbesar dikit lagi. Perbesar dikit lagi. perbesar dikit lagi. Oke, wait dulu bentar. Gimana? Cukup? Cukup. Oke. Nah, mungkin ini pakai versi manual yang dimana mungkin ini kita sekaligus review yang pertemuan minggu kemarin juga ya. Nah, jadi di sini berarti akan ada yang kita bahas adalah kan keuntungan 4 juta rupiah per hektar untuk padi 4 juta rupiah dan untuk jagung itu 3 juta rupiah per hektarnya. So dari sini kita punya informasi untuk yang di bagian sininya ya. Untuk di bagian jangan biru deh. Kita bikin kuning deh. Jangan kuning. Nah, di sini ini akan menjadi fungsi tujuan ya. Ini akan menjadi fungsi tujuan. Oke, jadi fungsi tujuannya mungkin kalau tulisannya agak berantakan, maaf ya. Fungsi tujuannya bisa kita katakan mungkin sebagai tulisnya sebagai Z gitu ya. Yang sama dengan, nah kalau kita mau menghitung total keuntungan itu kan berarti berapa banyaknya padi atau berapa banyaknya padi yang bisa dipanen gitu ya. Atau yang bisa diproduksi di per hektarnya dikalikan dengan 4 juta rupiah ditambah dengan banyaknya jagung per hektarnya berapa hektar jagung dikali dengan 3 juta rupiah. So berarti bisa kita tulis menjadi, nah di sini untuk variabelnya saya putusin terlebih dahulu aja ya, takutnya nanti ini variabelnya saya pakai X sama Y aja. Nah, X itu adalah banyak padi, banyak padinya, dan untuk Y-nya adalah banyak jagung. Nah, jadi fungsi tujuannya itu adalah 4X ditambah dengan 3Y. Ya. Jadi 4 dikali berapa banyak jagungnya, padinya ditambah dengan 3 dikalikan berapa banyak jagungnya, yang dimana ini nanti jawabannya dalam juta rupiah. Ya, kalau misalnya nanti di sini 200 berarti 200 juta rupiah jawabannya. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, di sini ternyata ada kebutuhan. Yang dimana kebutuhannya di sini kita punya informasi bahwasanya ketika kita mau melakukan suatu kegiatan ternyata kita dibatasi
Makanya itu yang di pembatasan tersebut itu bisa kita katakan kendala bagi yang mau mengerjakan, gitu loh. Kayak misalnya anggap aja mungkin saya sanggup 200, tapi ternyata terbatas cuma 100. Nah, itu kan batasan kan buat saya. Ya udah, berarti di sini akan ada fungsi kebutuhan, ada fungsi kendala atau fungsi batasan, yang dimana akan ada 3. Nah, akan ada 3. Yang pertama adalah jam kerja. Ini fungsi kendala pertama, ini fungsi kendala kedua terkait dengan pupuk sama ketersediaan lahan. Nah, yang pertama berarti mungkin ini saya tulis angka 1 aja ya. Nah, 60 untuk jam kerja padi dan 40 untuk jam kerja jagung. Berarti fungsi kendala yang pertama adalah 60X ditambah dengan 40Y. 40Y di mana ternyata di sini cuma tersedia 1000 jam. Berarti karena batas paling gedenya adalah 1000, maka ketika kita bikin fungsinya bikin fungsi bukan sama dengan, melainkan lebih kecil atau sama dengan 1000. Karena bisa kurang boleh, sama boleh, tapi kalau lebih nggak bisa. Kemudian yang kedua, terkait dengan pupuk. Ternyata untuk padi per hektarnya butuh 5 kuintal dan jagung butuh 2 kuintal. Dengan kita punya batasan pupuk yang kita punya adalah 120 kuintal. Berarti jadinya adalah 5X tambah dengan 2Y lebih kecil sama dengan 120. Kemudian yang ketiga adalah lahan yang tersedia. Padi membutuhkan 1 hektar, jagung butuh 1 hektar, dan hanya tersedia 18. Ya, ini sebenarnya ya bukan angka 1 sih, sebenarnya nggak ada masalah. Intinya ya pasti lahannya punya si padi sama lahan punya jagung itu paling mentok 18 hektar. Jadi bisa kita katakan banyak jagung atau ini lebih ke ini ya, hektarnya ya, luasnya. Oke, wait dulu coba. Oh, ini bisa saya gedein. Nah, ini oke, terlalu tebal, sorry. Nah, ini berarti X ditambahkan dengan yang namanya Y itu pasti haruslah lebih kecil sama dengan 18. Nah, ini adalah kalimat matematis yang bisa kita buat dari tabel ini. Dan pasti jangan lupa bahwasanya padi dan jagung yang nanti kita akan produksi gak bakal mungkin negatif. Jadi sebenarnya ini adalah X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y juga harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, oke. Ya udah. Nah, kalau misalnya kita manual, kita bikin grafiknya kan. Bikin grafik daripada si fungsi kendalanya itu sendiri. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama, ini saya pakai warna merah. Nah, mungkin ini saya bikin versi cepatnya aja kali ya. Kalau misalnya kita mau bikin gambar yang untuk yang nomor 1, ini saya nanti wakili pakai garis warna merah. Jadi ketika X-nya 0, ketika X-nya 0, maka nanti Y-nya itu akan setara dengan yang namanya. Nah, ini tinggal hitung nih. Mungkin kalau misalnya ada yang sulit untuk mengerjakan langsung, mungkin kalian bisa tulis kerjanya begini. 60 kali 0 tambah 40Y sama dengan 1000. Nanti tinggal cari nih Y-nya berapa. Ya, tinggal gunakan persamaan linear satu variabel. Nah, ini Y-nya jawabannya 1000 dibagi 40, berarti jawabannya adalah 25. Oke, berarti ini kita punya titik yang pertama adalah 0,25. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, ini jawabannya adalah 100/6. Nah, 100/6. Yang nggak tahu nilainya berapa gitu ya. Intinya pasti desimal. Nggak habis dibagi, makanya saya tulis pecahan aja.
100 per 6,0. Kemudian, ini saya kebawain dulu deh, biar nggak bentrok ketika bikin, bikin titik potongnya ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, saya bikin nanti warnanya biru muda. Nah, ini juga sama, ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 60. Jadi, 0 tambah 2 kali 60 kan 120 jawabannya. 0,60. Sedangkan kalau untuk ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 120 bagi 5. Berarti 24. Nah, 24,0. Nah, kemudian untuk yang di nomor 3, nah oke, ini saya bikin lagi. Oke. Nah, untuk yang ketiga, ini ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 18. Begitu juga untuk ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 18. Jadi ini 0,18, ini 18,0. Ya udah, kita plot aja kira-kira gitu aja ya, karena ketika kita mengerjakan ini nih pemrograman linear, kalau emang misalnya kita butuh gambar yang emang benar-benar detail ya bagus, tapi setidaknya kita bisa mendekati aslinya atau menggambarkan, oh kira-kira kurang lebih seperti ini loh gambarnya gitu ya. Oke, sorry, anggap aja lurus ya. Oke, ini kan ini X, ini sumbu Y ya. Oke, yang pertama, X-nya 0, Y-nya 25. Oke, saya anggap aja kira-kira 25, 0,25 tuh di sini ya. Ini Y-nya 25, X-nya 0. Terus kemudian 100 per 6 itu 20, nggak nyampe 20, 16, 96, 16 koma gitu ya. Nah, jadi saya tulis saja di sini 100 per 6. 100 per 6,0 kan ada di pas sumbu X banget ya. Nah, yaudah, saya tarik garis, misalkan begini garisnya, ya Allah, tolong. Ya, aduh. Nah, anggap aja lurus lah ya. Oke, kemudian untuk yang biru, 0,60 otomatis ada di atas sini, ya 60-nya. Nah, untuk 24-nya, ya pasti ada di sini. Karena ini tadi kan 16 ya, 16 koma sebenarnya. Oke, so kita anggap aja gambar begini. Oke, ini untuk 5X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120. Dan untuk yang di sini yang merah ini adalah, mungkin ini saya geser kanan dikit deh. Untuk yang merah ini adalah 60X tambah 40Y lebih kecil sama dengan 1000. Nah, untuk yang ungu, X-nya 18, Y-nya 18. Nah, jadi 18 itu kan ada di sini nih, kurang lebih. Dan untuk di sini kan ada 18 juga nih. Nah, jadi ketika digambar, gambarnya kurang lebih seperti inilah. Oke. Nah, misalkan beginilah gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya udah, baru kita cari titik atau daerah arsir atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dengan cara menggunakan titik uji, ya. Nah, kita pakai titik uji aja. Nah, berhubung di sini ada sebuah titik yang nggak semuanya dilewatin oleh garis. Nah, itu adalah titik yang ini. Nah, ini jadi kita pakai titik uji untuk semua garis, baik yang warna merah, warna biru, ataupun yang warna ungu. Nah, untuk yang merah, kalau kita masukin 60 kali 0 tambah 40 kali 0, ini benar nggak lebih kecil daripada 1000? Nah, kan 0 berarti kan lebih kecil daripada 1000 lah ya. Oke, lebih kecil sama dengan 1000, berarti ini sesuatu yang bernilai benar. Nah, kalau benar nanti arah arsirnya ke bawah sini. Nah, oke. Kemudian, untuk yang warna biru gitu ya, untuk yang warna biru, ini juga sama. Kita cek, pakainya 0,0. Mungkin saya taruh di sini aja deh. 5 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 120. Nah, ini bernilai benar. Karena kan 0 lebih kecil daripada 120.
maka daerah hasilnya akan ke bawah juga. Nah, kemudian untuk yang orange itu adalah yang ungu ya. X tambah Y lebih kecil sama dengan 18. Nah, kita cek. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 18. Ya, ini pasti bernilai benar. Maka daerah hasilnya dia ke bawah. Maka, dari sini nih, berdasarkan informasi di sini, kita bisa memperoleh informasi bahwasannya daerah hasilnya itu adalah daerah yang paling banyak ketemunya ya. Maka daerahnya itu adalah yang di bagian sini. Nah, harusnya ada di sini ya. Karena merahnya ke bawah, ininya juga ungunya ke bawah, birunya juga ke bawah. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Dan dari sini ternyata kita punya beberapa titik. Titik pertama ini, titik kedua ini, titik ketiga di sini, dan titik keempat ada di sini. Oke, ini A, ini titik B, C, sama mungkin jangan B deh, nanti takutnya bentrok deh. M, N, O, P. Nah, oke, jadi ada 3 titik, ada 4 titik nih. Titik yang pertama adalah titik M, itu adalah 0,0. Kemudian titik N itu adalah 0,18 ya. Kemudian untuk titik O yang kita belum tahu dan nanti kita cari. Dan untuk titik P adalah 100/6,0. Nah, tinggal kita cari nih untuk titik O-nya. Kita cari dengan cara berarti kan ini yang O ini kan adalah perpotongan antara yang merah dengan yang ungu. Berarti merah yang nomor 1 sama ungu yang nomor 3. Berarti 60X tambah 40Y sama dengan 1000. Kemudian kita X tambah Y sama dengan 18. Ya udah, ini kita bikin sama-sama kita kali 1, ini kali dengan 40. Untuk menghilangkan Y terlebih dahulu. Oke, jadinya 60X tambah 40Y sama dengan 1000. Kemudian ini 40X tambah 40Y sama dengan 18, 4, 2, 720 berarti. Nah, kemudian ini dikurang. Habis kan? Nah, jadinya 20X sama dengan 280. Berarti X-nya adalah 14. Nah, kalau udah X-nya ketemu 14, ya tinggal kita pakai yang persamaan kedua aja yang gampang. 14 tambah Y sama dengan 18. Berarti Y-nya sama dengan 18 kurang 14. Maka Y-nya sama dengan 4. So, dapat disimpulkan titik O-nya ini adalah 14,4. Nah, ya udah, dari ketiga titik yang ada di sini, dari keempat titik yang ada di sini, kita cari nih mana yang paling maksimum untungnya. Tapi yang jelas kita nggak bakal mungkin ngecek yang M. Karena apa? Ya logikanya orang mau untung tapi nggak mau produksi sama sekali. Nah, masa iya tiba-tiba dapat durian runtuh gitu kan ya, tiba-tiba langsung ada hasilnya. Oke, jadi kita cek 3 titik aja. Yang kita cek 3 titik aja nih, yang N, O, sama P. Nah, untuk titik N yang 0,18, berarti tinggal kita cek nih. Untuk nilai Z-nya sama dengan 4 kali 0 tambah 18 kali 3, maka berarti Z-nya sama dengan 0 ditambah dengan 54, maka jawabannya 54. Kemudian untuk titik O yang 14,4, berarti Z sama dengan 4 dikalikan dengan 14. 14 ditambah dengan 18 kali 4. Gitu ya. Sorry. Sorry kebalik. Ini hasilnya benar, cuman my bad. Sorry. Untuk ini 3 dikalikan dengan 18. Nah, oke, ini berarti 3 dikalikan dengan 4 lah ya. Oke, 3 dikali 4. Tinggal ganti aja, tinggal substitusi aja. Berarti untuk nilai Z-nya adalah 56 ditambah dengan 12, jawabannya adalah 68. Sedangkan untuk nilai P, maka
untuk nilai P sendiri 100/6,0, saya rasa ini bakal jauh di bawah mereka. Karena apa? Sebenarnya bisa kita predik sebenarnya sih. Mungkin kalau emang ngeh gitu ya. Cuman emang kalau mau aman, takutnya mungkin daripada salah predik gitu ya. Mendingan dihitung aja satu-satu. Ya. Oke. Untuk yang P, Z sama dengan 4 kali 100/6 ditambah dengan yang namanya 3 kali 0. Ya udah, ini kan 14, 4 dikalikan dengan yang estimasi aja kurang lebih kita ambil 17 gitu ya. Yang walaupun sebenarnya ini 16,67 harusnya. Ditambah dengan 0. Berarti ini kurang lebih 16,67 ya 17. Wait dulu. Saya ambil kalkulator dulu. Sorry, ntar, atau kalau saya pakai kalkulator di ini dulu ya. 400 bagi 6, jawabannya 66,67. Nah, jadi ini jawabannya 66,67 ya. Nah, langsung aja deh. Anggap aja kita pakai kalkulator misalnya. 400/6 yang jawabannya 66,67 ya. 100/6 sama dengan 66,67. Nah, dari 3 titik ini, mana yang paling maksimum? Ya, yang ini. So, bisa kita simpulkan bahwasanya untuk keuntungan maksimum, maka kita harus memproduksi padi sebanyak atau misalnya padinya itu adalah 14 hektar, dan untuk jagungnya itu perlunya cuma 4 hektar aja. Nah, nanti ini akan menghasilkan, berarti ini kan juta rupiah ya, akan menghasilkan keuntungan 68 juta rupiah ya. 68 juta rupiah. Tuh. Nah, untuk versi manualnya dulu ada yang mau ditanya nggak? Karena biasanya untuk yang kalau cuma 2 variabel begini, biasanya masih ada kemungkinan atau ada opsi kalau mungkin nanti disuruh ngerjain soal diskusi ataupun soal tuton gitu ya, ataupun soal TMK ya mungkin disuruh manual gitu gambar ngerjainnya. Jadi harus gambar grafiknya dulu, terus nanti tinggal dicek pakai titik uji dan segala macamnya. Cuman kalau di bukunya mungkin tambahan sedikit, kalau di bukunya tuh di modul yang kemarin, yang modul 1, mereka pakainya garis lidik. Cuman menurut saya kalau untuk pakai garis lidik ini agak sedikit tricky sebenarnya gambar garis lidiknya. Karena harus gambarnya benar-benar yang namanya harus benar-benar detail banget. Baik dengan menggunakan skala, terus jarak antara skalanya harus sesuai. Jadi kalau misalnya kita ngerjain kayak tadi saya ngerjain ini misalnya cuman pakai kira-kira, kalau pakai garis lidik I don't think so gitu. Untuk I don't think kalau misalnya itu bakal work gitu loh. Oke, so far gimana untuk yang ini versi manualnya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo. Yang lain ada yang mau ditanya tak? Silakan jika ingin bertanya, nggak apa-apa. Bila belum paham. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Weh, apa jangan-jangan udah pada jago nih? Lebih jago daripada saya. Mas Wawan Irawan. Duh, tiba-tiba ada yang emote ketawa. Wah. Kita masih bingung kali. Iya, makanya kalau misalnya masih bingungnya mana? Apakah bikin tabel? Kalau bikin tabel ini sebenarnya nggak wajib ya.
Kayak misalnya kalau emang misalnya udah dari berdasarkan soal cerita yang ada di bukunya misalnya atau di soal, terus kalian langsung bisa bikin yang fungsi tujuannya apa, fungsi kendalanya apa, ya that's no problem. Ini cuman ibarat kata tuh di bukunya, daripada capek-capek mungkin bolak-balik halaman gitu ya, ataupun mungkin males baca secara teks gitu ya. Mungkin kan kadang kalau kita baca teks itu kan kadang suka blinger ya, karena warnanya sama juga gitu. Terus juga dempet-dempet. Nah, ini dibikin versi tabelnya nih, gitu. Bikin versi tabelnya untuk menjadi rangkuman yang dimana mungkin bacanya mungkin beberapa orang atau mungkin ini lebih suka gitu dibandingin sama pakai versi teks. Ya, gimana? Halo? Halo, 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 halo. Apa jangan udah pada tidur? Sudah paham? Teman-teman sudah paham? Kok pada Lanjut. ya kan? Oke, ini lanjut ya. Oke. Nah, Cuma ini jempol doang. iya jempol doang. Wah, parah. Nah, cuman ini ya kenalan tadi ada yang resen ya? Ada yang resen nggak sih? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Ya. Nah, mungkin di sini, nah ini baru nih. Nah, dari sekian tools, mungkin saya tahunya mungkin kalau kalian ada tahu tools lain untuk ngerjain semacam linear programming, mungkin boleh infonya ya, nggak ada masalah. Jadi biasanya kalau linear programming, jujur saya sendiri pun baru tahu bahwasannya tuh Excel tuh ada Excel server buat ngerjain linear programming. Karena dulu waktu saya kuliah dulu itu biasanya kalau model-model semacam kayak gini ini kan emang sebenarnya masuk ke riset operasi kayak manajemen pun juga belajar nih. Prodi manajemen tuh ini juga mereka belajar di yang prodi manajemen. Nah, biasanya kalau dulu saya belajarnya itu selain pakai manual kayak gini, itu langsung pakai software, tapi softwarenya itu lebih pakainya ke PomKM for Windows gitu. Nggak pakai Excel, nggak pakai bawaan laptop pakai bawaan komputer nggak dipakai kayak gitu. Mungkin satu agak sedikit ribet. Mungkin ya. Nah, tapi pas saya cek emang jujur cukup ribet sih. Cukup ribet. Karena ya oke. So mungkin ini langsung ke Excel ya. Nah, ini untuk ini perlu saya zoom lagi kah atau mungkin segini aja sudah cukup? Tuh. Gimana? Sudah cukup, Kak. Udah cukup. Oke. Nah, ini ribetnya ketika kita bikin pakai solver. Nah, ini mungkin kalau di solver yang tadi dibilang nih kan ada file ya, terus kemudian ada option, terus kemudian nih ada add-ins. Nah, nanti di go. Nah, nanti ini sebenarnya kalau emang kalian butuhnya cuman buat linear programming, solver add-in aja udah cukup. Nah, kalau yang atas ini analysis toolpack biasanya ini buat ini tool statistik gitu. Yang nanti ketika kalian buka data, nih di paling ujung kanan ini keluar tuh. Kalau misalnya belum diaktifin alias belum dicentang, nanti paling mentok tuh sampai ke outline. Analisisnya belum ada. Nah, oke. So di sini mungkin ini sheet 1 dulu ya yang tadi ya. Oke. Nah, jadi fungsi tujuannya kan tadi kita mau memaksimalkan keuntungan. Nah, ini nih sebenarnya yang menurut saya agak ribet kalau pakai Excel solver. Karena kalian harus bikin variabelnya ada berapa banyak. Gitu. Nah, variabelnya ya sebenarnya ini kalau ini tulisannya kelihatan nggak?
Atau mungkin kurang? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Nah, variabelnya kan tadi kita bilang bahwasannya padi itu adalah X dan jagung itu adalah Y. Ya, sebenarnya mau tulis X1 boleh, X2 boleh ya, ini. Nah, untuk variabelnya kan X sama Y nih. Nah, dan kemudian untuk nilainya kita anggap saja bahwasannya kan paling minimum, kita intinya paling minimum kan ya anggap aja deh kita ini pakainya linear programming yang integer. Integer linear programming itu berarti linear programming yang hasilnya bilangan bulat. 1 di sini 1. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau cari nilai keuntungan, nah ini kan keuntungan per si ininya, per produknya, ini itu 4, ini itu 3. Nah, jadi nanti ketika kita merubah nilai, nanti ini nih nanti yang bakal berubah. Jadi kita anggap ini variabel yang pengubahnya. Nah, untuk total keuntungannya, total ya, total untung, maka bisa kita hitung dengan cara, nah ini jangan sampai ketuker ya. Nah, dengan cara menghitung yaitu adalah berapa nilainya dikali dengan satu ininya berapa untungnya, ditambah dengan ini berapa nilainya, dan dikalikan dengan berapa untungnya. Nah, sementara ini 7 nih. Ya, sementara 7. Tapi wait, bentar. Coba. Saya udah sempat buat, coba saya mau mastiin bahwasanya. Oh iya benar. Oke. Nah, total keuntungannya segitu. Nah, kemudian untuk si kendalanya, nah kendalanya ini kan ada 3 ya. Ada jam kerja, ada pupuk, dan ada lahan. Yang dimana jam kerjanya ini 60 jam untuk yang pertama padi dan 40 jam untuk jagung. Yang dimana di sini kita kasih berarti tersedianya ini itu sama aja kita menghitung 60 yang ada di sini dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Tapi jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Berarti harusnya kalau kita mau menghitung kan berarti sebenarnya boleh sih, nggak ada masalah. Nah, sama dengan misalnya ini dikalikan dengan ini gitu ya. Nah, dikali nilai yang nanti ini bakal berubah ditambah dengan ini dikalikan dengan nilai yang akan berubah yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita anggap bahwasanya jam kerjanya tuh 1, ya ini hasilnya 100. Kalau ini 2 ya tinggal nanti bakal berubah tuh hasilnya. Ya. Nah, di mana ini sebenarnya mau ditulis, mau diinput juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini saya masukin ke oke. Jadi yang tersedia ini ya, yang tersedia yang ada di sini itu dibatasin bahwasanya tersedianya paling mentok 1000. Jadi kalau misalnya nih ternyata saya punya ini 15, ini 6, ini udah jelas salah karena bakal melanggar aturan. Ketersediaannya cuma 1000, tapi ternyata di sini 1140. Nah, oke, kita balikin lagi. Dan untuk pupuk ini 5, ini 2. Sama nih kayak yang tadi. Jadi sebenarnya ini untuk Excel tuh sebenarnya ya tinggal emang kalau misalnya udah terbiasa dengan Excel sih sebenarnya mungkin nggak bakal bingung ketika mau membuat formula ya. Cuman kalau bagi yang belum terbiasa mungkin agak sedikit bingung. Nah, ini juga sama nih, saya kopas dulu deh. Nah, ini paling kecilnya 120. Dan untuk lahan, nah ini 1, dan ini juga sama. Lahannya ini 1 dikalikan nanti bakal berapa nilai yang ada di sini yang bisa berubah, ditambahkan dengan ini gitu ya, dikalikan dengan di sini nilainya berubah berapa. Nah, nanti ini paling mentok 18. Nah, kalau kita udah siapin begini, kita langsung masuk ke data, ke solver. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada set objektif alias berarti
kita mau objektifnya atau tujuannya apa, ada di mana. Nah, tadi kita mau menghitung objektif itu atau tujuannya itu adalah di total untung yang di kolom B baris nomor 20. Berarti di sini nanti kita harus masukin di yang sini. Harus B20. Sorry, ini hapus dulu. Nah, baru B20. Dan tujuannya buat ngapain? Memaksimumkan atau meminimumkan. Jangan sampai ketukar. Ya. Memaksimumkan atau meminimumkan. Kemudian ini changing variable cells alias mana sel yang bisa berubah. Nah, tadi variabel yang bisa berubah nilainya ini kan, satu di sini. Makanya nanti kita masukinnya, untuk yang ini kita masukinnya ke sini. Kolom B yang 17 sama yang C sampai 17. Kemudian, nah, disinilah baru subject to constraint alias yang batasan-batasannya. Nah, cell reference ini berarti referensi selnya tuh dari mana? Makanya kenapa di sini kita patokannya udah dikali dulu sama nilai yang berubah di sini. Itu karena tujuannya adalah kita mau memakai untuk referensi selnya ini kita bandingkan dengan yang ada di sini. Makanya referensialnya itu yang dari sini sampai sini. Dan ini lebih kecil sama dengan semua ya. Dan untuk constraint-nya alias batasannya itu yang angka yang ada di sini. Nah, oke. So, kalau udah semua, nah ini make unconstrained variables non-negatif. Jadi, yang nggak disebutin variabelnya itu berarti hitungannya non-negatif, pasti positif. Nah, jadi yang X-nya lebih besar sama dengan 0, ya lebih besar sama dengan 0 tuh adanya di sini. Nah, untuk solving methodnya, ini ada 3. Cuman karena kita maunya ini kita mau biasa aja, ya kita pakai simplex, metode simplex ya. Linear programming tapi pakai metode simplex nanti. Ya udah, kalau udah kita solve. Nah, di sini kita mau keep solve for solution-nya enggak? Kalau misalnya emang mau ya silakan diklik. Terus kemudian kita mau reportnya atau laporannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan jawaban. Atau secara sensitivitas atau limit nih. Kalau emang pengen jawaban doang ya yang answer aja yang diklik. Kalau udah tinggal oke. Nah, dari sini kita udah punya jawaban. Nilainya 14, total untungnya 68 dengan keterangan lebih lanjut bahwasannya ternyata yang kepake jam kerja itu secara maksimal 1000. Terus pupuknya cuman kepake 78 kuintal dan lahan yang kepake pun juga semuanya udah kepake. Dan kalau kita bandingin sama yang tadi, kita bandingin sama yang ada di Paint, ya yang ada di Paint, jawabannya sama enggak? Tuh, coba kita cek. Bener nggak jawabannya 14 hektar padi, yang X 14, yang jagung, yang Y itu 4. Nah, ternyata jawabannya sama. Sama-sama 14 dan 4 dengan keuntungannya adalah 68. Berarti keuntungannya adalah 68 juta rupiah. Tuh. Nah, oke, mungkin biar adil juga saya pakai compare dengan POMQM for Windows. Ya. Nah, jadi mungkin yang belum familiar mungkin agak sedikit. Ya, sebenarnya justru jujur ya. Kalau pas saya lihat ternyata kalau saya bandingin sama Excel Solver dibandingin sama apa sih namanya? POMQM for Windows, jujur lebih gampang POMQM for Windows kalau buat saya, ya. Oke, so bentar saya buka POMQM for Windows-nya terlebih dahulu. Nah, sampai sini untuk Excel-nya ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, maaf mau tanya. Ya, kenapa tuh? Itu tadi kan
dijelaskan kalau kayak jam kerjanya itu kan maksimal kan ada 1000 kayak gitu ya, pupuknya maksimal kan 120, terus bisa tersedia mendapatkan nilai maksimum 1078/18 itu tadi gimana ya, Kak? Oh, yang ini kan gini. Ini kan lebih ke Iya. kayak formula hitungan matematis di Excel gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung 1000 ini atau paling kasarnya adalah ya kalau misalnya kita mau cari kan untuk si padi itu kan 60 jam ya. Nah, terus si jagung ini 40 jam. Nah, kalau hitungan kasarnya aja sebenarnya kalau kita tulis dalam sebuah variabel atau persamaan, pasti kita nulisnya 60 dikali dengan X ditambah dengan 40 kali dengan Y. Nah, tapi di sini pertama kan tadi kita input X-nya cuman 1 ya. Kemudian Y-nya cuman 1. Karena kita anggap bahwasanya pada dasarnya tuh ya angkanya segitu dulu aja yang paling gampang. Nah, ternyata pas udah di-solve, angka yang tadi kan di sini tadi awalnya 1 ya. Bener nggak sih? Nah, awalnya nih angka di sini nih 1. Tadi 1 sama Iya, 1-1 semua kan. Ini kalau saya ganti 1 lagi, tuh balik lagi ke awal. Nah, ternyata setelah di-solve oleh si Excel, ternyata kita memperoleh solusi yang sama dengan versi manualnya, yaitu adalah 14 hektar padi dan 4 hektar jagung. So, kalau dimasukin balik ya tinggal hitung aja. 60 kali 14 ditambah dengan 40 kali 4, itu kan jawabannya 840 tambah 160. Hasilnya kan 1000 tuh. Nah, jadi dapatnya kayak gitu. Jadi ini udah otomatis dibikin formula dari Excel-nya. Jadi ketika di sini berubah, maka nanti di sini juga otomatis bakal berubah. Gitu. Kalau saya bikin 2, berubah angkanya. Ini pun juga sama. Ini berdasarkan persamaan kan 5X tambah 2Y gitu ya. 5 kali 14 itu kan 70, tambah 2 kali 4 itu 8. Jadi 70 tambah 8 kan hasilnya 78 gitu. Dan kalau bisa mungkin ini ketika nanti buat ngetik persamaannya dimulai dari sini dulu ya. Karena kan kita patokannya adalah berapa banyak hektar padinya dulu. Baru dikalikan dengan berapa jam kerja. Barulah nanti ketemu. Walaupun secara matematis kalau ketukar sih kan nggak ada beda ya. Nah, cuman ternyata ketika pas saya ngerjain nanti di nomor 2, ketika saya salah input ketukar di tempat tertentu ya, di tempat tertentu itu nggak sama jawabannya, malah jawabannya beda. Gitu. Gimana, terjawab? Oke, terjawab, Kak. Oke, yang Terima lain kasih. iya, terima kasih kembali. Yang lain ada yang mau nanya lagi terkait dengan Excel-nya? Mungkin jujur sih kalau buat saya ini ribet. Karena harus nulis ini dulu gitu loh. Nanti saya bandingin pakai POM-QM deh. Gimana yang lain, ada yang mau ditanya? Halo. Oke, mungkin saya lanjut aja kali ya. Nah, sekarang saya mau pakai QM for Windows. Nah, mungkin di sini ya. Ini udah nggak bisa di zoom, ini udah dari sananya begitu. Ini udah full screen, saya bikin full screen. Nah, dari sini nih kalau emang kalian baru buka POM QM for Windows-nya nanti akan ada di sini nih. Nah, di sini nih biasanya anak-anak kalau nggak tahu ya, kalau di riset operasi saya belum cek lagi. Kalau riset operasinya di anak manajemen itu ada assignment penugasan, ada break even point, ada BEP, ada decision analysis, ada forecasting, peramalan, kemudian ada game theory, ada goal programming, integer dan ini, inventory, linear programming, Markov analysis,
MRP atau Material Requirement Planning, network atau jaringan, terus project management, CPM, terus quality control dan lain sebagainya. Nah, ini kita pilih yang linear programming aja. Nah, di sini, ini nih harus baca hati-hati ketika muncul nggak di mungkin saya nggak muncul ya di kalian. Wait dulu, presentasikan hal lain. Nah, oke. Kalau gini kelihatan aman? Terlihat aman. Oke. Nah, tadi kita anggap aja mungkin contoh 2.1 kali ya. Nah, tadi, di sini number of constraint. Jadi batasannya ada berapa banyak. Dan number of variable, ada berapa banyak variabelnya. Nah, tadi kalau kita lihat bahwasanya variabelnya kan ada 2. Kalau nggak padi jagung. Kemudian untuk batasannya itu ada 3. Pupuk, jam kerja, sama lahan. Nah, maka constraint-nya alias batasannya kita bikin 3, variabelnya kita bikin 2. Dan di sini objektif atau tujuannya apa? Memaksimalkan atau meminimumkan. Nah, kalau udah set ini. Nah, di sini tadi kita tahu bahwasanya kita mau memaksimalkan keuntungan. Nah, tadi kalau nggak salah untuk memaksimalkan keuntungannya kita mungkin ini saya bikin begini aja kali ya. Nah, oke. Ini kelihatan nggak? Saya lagi bandingin antara Excel sama Kim for Windows-nya. Terlihat. Oke. Nah, mungkin saya tulis segini aja nggak apa-apa deh. Saya bikin harusnya cukup ya. Nah, lo. Nah, oke. Nah, di sini untuk keuntungannya memaksimalkan berarti tinggal masukin 4 sama 3 di sini. Makanya nanti ketika bikin, ini kita mau bikinnya X sama Y aja deh, biar ngikutin yang di sini ya. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan 4X tambah 3Y. Yang sebenarnya ini adalah kalimat yang ada di sini. Yang tadi kita bikin versi manualnya. Ya. Oke, kemudian, constraint-nya di sini adalah jam kerja. Nah, ini tinggal bisa diedit sendiri sebenarnya. Ini pupuk. Kemudian yang ketiga adalah lahan. Nah, untuk jam kerja, untuk yang X, itu kita cuma punya 60. Untuk yang Y, punya 40. Dan kemudian untuk RHS, itu adalah nilai daripada yang batasannya, itu adalah 1000. Tapi pastikan juga bahwasanya ini tandanya nggak salah ya. Jangan sampai salah. Karena kalau tandanya salah, ya udah, jawabannya kemungkinan besar beda. Pupuknya 5, yang X, yang Y-nya 2. Nah, ini 120. Makanya sebenarnya ini bahkan mirip kayak kalau kita bikin bikin yang versi manualnya. Jadi ibarat kata nih, ini kita kalimat matematika aja. Ini 1, ini 1, ini 18. Nah, kan sama persis ya dengan yang ada di sini. Kalau udah, tinggal solve. Selesai. Jawabannya ini solusi nih. Yang warna biru di bawahnya. X-nya butuh 14. Y-nya butuh 4. Sesuai ya. Tadi X-nya butuh 14. Y-nya cuma butuh 4 alias 4 jagung. Ini padinya 14. Dan total untungnya adalah 68. Dan cuma tinggal input. Selama pastikan jangan sampai ketika you ngerjain, jangan sampai salah masukin berapa banyak variabelnya dan berapa banyak constraint-nya. Udah pasti sama jawabannya. Nah, dari sini kira-kira kalau dibandingin sama Excel solver, gampangan mana gitu.
menurut kalian? Halo, halo, halo. Lebih mudah yang manual sama Windows daripada yang Excel solver. Iya, karena apa ketika bikinnya itu bikin ininya tuh agak sedikit ribet. Sebenarnya di sininya bikin ribet. Kalau pas nge-solve-nya mah gampang gitu. Cuman ketika prosesnya ini, ketika kita bikin proses untuk menyiapkan apa yang kita butuhkan itu yang agak sedikit ribet. Nanti ini bakal berasa kalau udah mulai lebih daripada 2 variabel, 3 variabel dan lain sebagainya. Itu makanya saya biasanya ngerjain pakai KM4 Windows. Itu untuk kalau yang kan kalau misalnya kalau dua kan masih bisa manual ya. Nah, 2 variabel. Tapi kalau udah 3 variabel kan nggak bakal mungkin manual tuh, ya kan? Nah, biasanya pasti pakai tools software. Nah, saya langsung buka KM4 Windows. Ya udah, langsung ketemu jawabannya cepret gitu. Selama nggak salah masukin data. Gitu. Bentar, wait. Ini saya stop sharing dulu bentar. Ini ada yang keluar kah? Oh, keluar. Oh, oke. Nah, jadi gitu. Makanya mungkin kalau dibandingin sama solver, ya solver itu malah ribet kalau buat saya ya. Karena saya udah pernah ngerjain pakai KM4 Windows gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke soal kedua ya, soal kedua. Nah, soal yang kedua ini itu saya langsung ambil dari bukunya. Itu adalah yang ada di sheet kedua ya. Tadi ini kalau pakai versi manual. Nah, di sini ada 3 variabel. Di sini coba saya mau nanya, kira-kira menurut kalian ini sebenarnya aslinya ada berapa variabel sih? Kalau dilihat dari soal. Apakah cuma 3 variabel doang? Coba deh. Oh, ini. Nanti coba saya googling sih sebenarnya, googling POM KM4 Windows aja. Kalau selain ini saya ngambil dari websitenya ITB deh kayaknya. ITB itu ada modulnya juga, ada modul praktikum, panduan, sama filenya. Mungkin nanti saya share di grup aja deh untuk buat link ininya. Nah, oke. So kita lanjut ya ke ya sama-sama. Nah, kita lanjut nih ke contoh yang kedua. Nah, ini yang menurut saya ribet ya. Karena di sini yang bikin ribet itu adalah ketika dibahasnya ini sebenarnya aslinya 6 variabel. Cuman kalau kita bikin secara secara Excel-nya, nah gini. Mungkin kalau kita bikin kalimat matematis dulu aja ya. Kalimat matematis yang dimana mungkin nanti akan serupa dengan versi KM4 Windows. Nah, fungsi tujuannya itu adalah untuk, nah kan ini ada biaya nih. Nah, berarti meminimumkan biaya. Nah, tapi secara persamaan kita bikinnya adalah begini. Z sama dengan, nah di sini untuk apa sih namanya? Untuk X1-nya itu ada 6 variabel sebenarnya. X1 itu adalah kalau model 1 X itu model 1 sendiri. Nah, X2 itu model kedua bikin sendiri. X3 itu adalah model ketiga bikin sendiri. Dan kemudian untuk yang beli dari mitra, mungkin kan karena mungkin kurang gitu ya, atau mungkin nggak bisa memenuhi sendiri, biasanya kan pakai, kalau di bahasa orang manajemen tuh ada yang namanya backlog dan segala macamnya. Itu ini model 1
ini model 1, Y1 itu model 1 tapi beli. Nah, atau mitra gitu ya. Nah, untuk Y2 ini model kedua mitra, dan untuk Y3 itu adalah model 3 yang kita beli dari mitra. Nah, so berarti untuk fungsi tujuannya adalah ya ini di bagian biayanya 50 kalau produksi sendiri model 1 berarti tinggal 50 kali X1 ditambahkan dengan yang namanya 50 tambah X1 50 X1 ditambah dengan yang namanya 83 X2. Ya, 83 dikalikan berapa banyak model S2-nya yang bikin sendiri ditambah dengan 130 dikali berapa banyak nih yang model 3 tapi kalau dibikin sendiri, ditambah dengan ya ada opsi kedua yaitu adalah 61 kalau dibikin sendiri dibeli dari mitra, makanya ini Y1 ya, sorry, ditambahkan dengan yang namanya 97 Y2. Jadi model 2 kalau beli dari mitra sebanyak 97 biayanya, dan ditambah dengan 145 US dollar per model ketiga yang dibeli dari mitra. Nah, terus untuk selain itu ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya ada 3. Waktu pasang, kemudian B, waktu rakit, ya, pemesanannya, waktu pasangnya, kemudian waktu rakitnya, sama pemesanannya. Nah, pemesanan, jumlah pemesanan gitu ya. Oke. Nah, untuk waktu pasangnya ini kan berarti, nah gini, pasang sama rakit itu kan berarti bisa kita katakan kalau produksi sendiri kan logikanya. Jadinya berarti 2 dikalikan dengan X1 ditambah dengan 1,5 kali dengan X2 ditambah dengan 3 kali dengan X3 lebih kecil sama dengan 10.000. Nah, kemudian kalau untuk waktu rakit itu adalah X1 tambah dengan 2X2 tambah dengan X3 lebih kecil sama dengan goceng. Nah, sedangkan untuk pemesanan yang 3000 unit ini itu kan bisa diperoleh dari bikin sendiri atau beli dari mitra. Nah, berarti kalau model pertama, tadi kan kita tahu bahwasanya model pertama bikin sendiri itu X1, dan untuk mitra kalau beli dari mitra itu Y1. Nah, itu harus 3000. Jadinya X1 tambah dengan Y1 itu pemesanan, nggak boleh kurang, harus 3000. Makanya kalimatnya tuh sama dengan 3000. Kemudian kalau yang model 2 yang baik bikin sendiri ataupun dari mitra itu haruslah 2000. Dan sedangkan untuk yang ketiga ya baik diri sendiri atau beli itu paling mentok 900, harus 900. Dan yang pastikan jangan lupa X-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya, karena ini adalah fungsi yang dimana tidaklah negatif. Dan kalau untuk Y-nya juga ini X1, X2, X3-nya ya semuanya ya. X itu 1, 2, 3, Y-nya itu juga 1, 2, 3. Nah, ini kalau nanti mungkin kalau cuman sekedar pertanyaannya, kalimat matematiknya gimana sih bikinnya? Nah, bikinnya jadi begini. Nah, tapi ketika mau ngerjainnya pakai solver, nah ini nih baru yang agak sedikit ribet. Nah, di sini variabel keputusannya itu nih agak sedikit beda. Kalau tadi di sini kan variabelnya ada 6 ya. Nah, ini nih yang agak sedikit ribet kalau pakai solver. Variabel keputusannya model 1, model 2, sama model 3. Yang dimana ini model 1 kan berarti bisa, nah ini ada produksi sendiri, ya kan? Ada yang beli dari mitra. Yang dimana ya harusnya ya paling minimum berarti produksi sendiri model 1-nya 1, ini 1, ini 1. Terus beli dari mitra ini 1, ini 1, ini 1.
Nah, berarti nanti variabel yang bisa kita rubah, variabelnya tuh ini nanti. Berarti hitungannya dari B24 sampai dengan D25. Ya. Nah, kemudian karena kita produksi sendiri sama beli dari mitra, maka akan ada dong totalnya paling banyak, total yang bakal dipesan itu berapa. Total produksi lah mungkin ya, kita bisa bilang. Ini sama dengan yang model 1 di atas ditambahkan dengan model kedua yang ada di bawah. Ya. Nah, kalau ini yang satu, ini yang satu ya 2. Kalau di sini 1000, di sini 100, di sini 200, ya jadinya 300 kan. Nah, oke, ini sampai ke model 3 kita bikin seperti ini. Nah, kalau udah, baru nih, ini kan baru kita bahas terkait dengan berapa banyak produksinya ya. Oke. Nah, berarti di sini jangan lupa dipastikan bahwasannya ini sorry. Loh. Ini dari masing-masing model itu punya total pesanan yang harus 3.000, 2.000 sama 900. Nah, jadi model 1 kalau kita produksi sendiri dan beli mitra, nanti total produksinya haruslah 3.000 harusnya. Dan ini nanti 2.000 dan untuk model 3 900. Nah, kita bahas dulu si tujuannya. Tujuannya kan adalah terkait dengan biaya ya. Nah, berarti akan ada 2 kalau produksi sendiri atau kalau beli dari mitra. Nah, di sini kita udah punya informasi kalau beli dari mitra ini kalau produksi sendiri ini 50 untuk model 1, 83 model 2 dan 130 model 3. Sedangkan kalau beli dari mitra ini 61 untuk model 1, 97 untuk model 2 dan 145 dari model 3. Nah, maka total biayanya itu akan ada nilainya dong ya kan. Nah, mungkin ini saya kasih jeda deh biar nggak pusing. Nah, untuk total biayanya ini, tapi kayaknya mungkin begini aja deh nggak apa-apa. Nah, total biayanya ini, itu kan harusnya logikanya yang ngitungnya satu-satu ya. Ini kali ini, tambah 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 ini kali ini. Jadi kalau ibarat kata tuh nulisnya begini. Nah, cuman di Excel itu udah dibikin atau ada yang versi cepatnya, yaitu adalah dengan fungsi sum product. Nah, jadi sum productnya itu adalah kita mau mengalihkan ini gitu ya dengan yang ada di sini. Maka jawabannya nanti 566. Kalau produksinya 1, ini belinya 1. Nah, kalau udah kita bikin fungsi kendalanya. Nah, kendalanya ada 2, waktu pasang sama waktu rakit. Nah, waktu pasang untuk yang model 1 itu 2. Gitu ya. Untuk yang model 2 itu 1,5 dan model 3 itu adalah 3. Nah, ini 1, 2, 1 ya. Untuk waktu rakitnya dia 1, model pertama, yang kedua model kedua ini rakitnya 2 jam dan model ketiga rakitnya 1 jam. Dan ini digunakan. Nah, berarti nanti yang akan digunakan ini haruslah lebih kecil daripada ini yang tersedia. Gitu ya. Nah, yang tersedia tadi ini berarti 10.000 sama goceng. 10.000 untuk waktu tersedianya, waktu pasangnya, dan 5.000 itu untuk persediaan waktu rakitnya. Nah, di mana ini kita mau menghitungnya juga sama, hitung ini kali ini tambah ini kali ini. Nah, kita pakai sum product. Nah, sum product daripada produk dari ini ke sini aja kita kalikan dengan yang namanya di sini. Set 6,5. Begitu juga yang di bawah ya.
kita mau pakai yang ini, kita sorry, sum produknya lupa. Sum produk sorry. Sum produk daripada ini. Nah, kalau kalian pakai rumus yang ini, pakai fungsi ini sum produk, jangan sampai ketukar. Jangan sampai ketukar ya. Karena definisi daripada bawah kali atas sama atas kali bawah, kalau secara sum produk itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita hitung secara manual mungkin nggak ada bedanya kalau secara hasil. Ya. Nah, kalau udah tinggal kita buka datanya gitu ya. Kita buka data, kemudian kita solver. Dan tadi set objektifnya alias tujuannya adalah di ini biaya produksinya atau biaya totalnya di E31. Nah, berarti ganti ini E31. Dan tujuannya adalah untuk meminimumkan. Nah, untuk yang bisa dirubah itu adalah dari sini sampai sini. Nah, di sini kita tambahin fungsi kendalanya ada 2. Nah, kalau berdasarkan yang ini sebenarnya 3 ya. Cuman ini sama yang di sini ini bisa digabung sekaligus. Ya, kalau udah ditambahin, jadi ini bacanya adalah 6,5 itu lebih kecil sama dengan 10.000 dan 4 ini harus lebih kecil sama yang di bagian 4 ini harus lebih kecil sama dengan yang ada di sini, harus lebih kecil sama dengan goceng. Nah, udah add lagi. Nah, jangan lupa bahwasannya ya kita punya informasi lagi bahwasannya ketika kita mau mencari untuk yang reference yang ada di sini, nah yang kita mau produksi ada dari sini itu pasti haruslah sama dengan yang ada di sini. Kalau udah oke, jadi di sini ada 2 batasannya gitu ya, ada batasannya. Nah, ini kita bikin pakai simplex LP, kemudian ini kita solve. Nah, kemudian saya mau minta yang answer, maka ketemulah jawabannya adalah yang sorry. Wait. Apakah ada yang keliru kali ya? Wait. Simplex LP udah bener kok. Bentar ya. Saya kok 3000 kok ada yang nggak pas ya? Ya, kita ada yang nggak pas di sini. Sorry. Bentar, coba saya cek dulu deh. Ntar dulu. Ini udah bener kok, B424. Oke. Oh, sorry. Untuk yang di sini ini kebalik ya, sorry. Ini B34. Nah, ini nggak kebalik karena kan kalau kita mau menghitung waktu kan sebenarnya ini kali inilah ya. Nah, coba deh kalau kita tuker ya daripada si waktu pasang ini. Ini juga lupa. Ini harusnya B25, ini harusnya B24 nih. Gitu ya. Nah, ini harusnya daripada yang kalau produksi sendiri kan harus produksi sendiri gitu. Ini satu. Ini sama dengan low. Sorry. Ini sama dengan ini tambah yang ada di sini. Nah, ini jadinya 2 nih. Set. Oke. Ini sum produk, ini oke. Terus ini ketuk. Coba ya. Agak sedikit ribet soalnya. Wait. Coba. Ini B28. Iya, udah bener kok harusnya. Solve E31. Solve. Answer. Loh, tetap nggak ada jawabannya ya. Wait. Coba, ini kan 1, ini 1. Ini sama dengan ini tambah ini. Oke, wait dulu. Bentar.
Coba saya cek dulu ya. Apa namanya? Untuk yang di bagian yang di sini kalau saya pakai soft, karena saya udah coba ngetes, makanya emang agak sedikit ribet sih. Ntar dulu, bentar. Kalau ini saya bikin, ntar dulu, bentar. Ini kalau saya tes, oke. Oh, sorry, ini harusnya sampai 25 aja nih. Soft. Nah, ini dia. Set. Oke, nanti ada nih as reportnya nih. Oh, pantesan saya salah masukin. Oke. Jadi ternyata di sini kita memperoleh informasi bahwasanya ada jawabannya itu adalah ini dengan biaya total segini, dengan yang digunakan tuh segini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita bikin 3000 unit itu bisa produksi sendiri, 550 produksi sendiri untuk model 2, dan untuk model 3 kita 900-nya full produksi sendiri. Ya. Nah, untuk model 2 ini adalah beli dari mitra. Lagi ada meeting, ntar dulu. Nah, jadi 1450-nya itu dari yang model kedua gitu. Dan ternyata menghabiskan total biaya sebesar 453.300, dan untuk yang pakai fungsi kendalanya ternyata cuma kepake 9.525 dari yang tersedia 10.000, dan kepake 5.000 ya, waktu rakitnya pas nih kepake semua gitu. Nah, ini sekarang saya mau bandingin kalau pakai versi yang ini, apa sih namanya, pakai KeyM for Windows ya. Nah, ini kalau pakai KeyM for Windows, oke. Nah, oke, pakai KeyM for Windows. Nah, ini saya enter screen aja deh. Nah, ini kalau pakai ini, karena ini pasti bikin dari awal lagi, kita bikin lagi nih. No. Nah, constraint-nya itu ada 6. Ya kan? Ada model 1 kalau bikin sendiri, model 2 bikin sendiri, model 3 bikin sendiri, terus model 1 bikin beli, model 2 beli, model 3 beli. Makanya ada 6. Variabelnya ada 6. Dan untuk constraint-nya itu ada 5. Dan tujuannya adalah meminimumkan, ya. Nah, oke, ini contoh 2 berarti. Nah, oke. Nah, di sini X1 ini Y1 ya, ini Y1, ini Y2, ini Y3. Nah, tadi kita tujuannya adalah untuk meminimumkan. Oke, bentar dulu. Mungkin ini saya bikin begini aja kali ya. Sorry. Astaga. Loh. Malah ke. Nah, oke. Bentar dulu. Nah, ini tadi kita bilang bahwasanya kita mau minimumkan untuk X1-nya 50. Jadi ini tinggal ngikutin di sini sih sebenarnya. 83, 130, 61, 97, 145 gitu. Untuk constraint-nya, untuk batasannya nih di sini kan 2, 1,5, 3. 1,53 itu paling mentok. Nah, ini nih hati-hati. Ini lebih kecil sama dengan ini 10.000. Nah, makanya nanti ketika kita bikin daripada si siapa nih, tabel yang ada di sini tuh persis banget dengan kalimat yang ada di sini. Nanti kita compare aja ya. Nah, untuk constraint keduanya waktu rakit, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1. Nah, ini lebih kecil daripada 5.000. Nah, untuk constraint ketiganya adalah pesanan. Yang satunya itu 1 gitu ya. Jadi X1-nya 1. Sorry, ini nah ini nih saya bandinginnya sama inilah. Sorry. Itu tadi coret-coretan saya itu tadi. Nah, oke. Di sini X1 sama Y1 berarti kita masukin 1 di X1 dan Y1-nya 1. Ini harus sama dengan 3.000. Kemudian untuk constraint keempatnya itu adalah, nah ini saya tulis saja ya. Ini waktu pasang.
waktu pasang. Terus ini waktu rakit. Ini pesanan model 1. Ini pesanan model 2. Ini pesanan model 3 gitu ya. Oke, model 3. Nah, ini pesanan model 2-nya itu 1 kalau bikin sendiri X2 sama Y2. Yang dimana ini haruslah sama dengan 2000. Terus yang ini 1, ini 1 ya. Untuk model ketiga baik mau bikin sendiri ataupun beli, itu ini X3-nya 1, Y3-nya 1, dan ini harus sama dengan 900. Nah, jangan lupa ini dicek ya. Ini objektifnya adalah meminimumkan. Makanya ini kalau misalnya kita compare dengan persamaan kalimat yang ada di sini, kalimatnya akan sama persis dengan yang apa yang ada ditulis di sini nih. Ini saya kecilin aja deh. Nah, bentar. Nah, 50x1, 83x2, 130x3, tambah 61y1, 97y2, 145y3, 2x1 tambah 1,5x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 10.000. Terus ini lebih kecil sama dengan goceng. Terus ini x1 tambah y1 sama dengan 3.000, sampai x3 tambah y3 sama dengan 900. Kalau udah tinggal di solve. Dan selesai. Ketemu nih solusinya untuk X1-nya alias model 1 bikin sendiri gitu ya. Itu 3000. Model kedua bikin sendiri 550. Model ketiga bikin sendiri 900. Dan untuk model kedua beli dari mitra 1450 dan dengan total biaya adalah 453.300 US dollar. Dah. Seperti itu. Makanya dari sini baru kelihatan banget kan makin kelihatan kan pakai solver Excel solver itu sungguh menyusahkan gitu. Makanya mungkin itu alasan dulu dosen saya ngasih pakai ya POM for Windows gitu. Oke, so far di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Untuk yang contoh kedua, ini kita bahasnya fokus pakai software sih, nggak ada ya, walaupun tadi nge-review dikit gitu untuk untuk modul satunya dari yang kemarin gitu. Kalau kita anggap kita ngerjain mau pakai linear programming, 2 variabel pakai manual, apakah sama dengan ketika kita mengerjakan atau hasilnya sama enggak? Kayak kalau kita pakai tools gitu ataupun software, baik pakai Excel solver ataupun pakai KM for Windows. Tuh. Oke, so far di sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu tak? Halo. Punten goput. Ada yang mau ditanya? Gimana? Halo. Ada yang ditanya enggak? Wah, jangan-jangan udah pada tidur nih. Udah pada sleep. Aman, Kak. Wah, oke. Nah, dari sini kan kelihatan banget kan nyusahinnya Excel solver kalau apalagi ini masih 3 variabel ya. Kalau lebih daripada ini sebenarnya 6 variabel kan hitungannya. Cuman emang ini dibagi jadi 3 utama gitu. Jadi masing-masing ininya ada 2 sub, makanya jadi 6 variabel. Makanya ini sebenarnya kalau pakai ini emang gampang, tapi ya jangan sampai salah nentuin berapa banyak variabelnya dan berapa banyak butuh fungsi kendalanya gitu. Oke, so dari sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak buat yang lain?
Kalau emang tak ada, mungkin bakal saya close untuk pertemuan hari ini. Udah Kak, Udah? lanjut Oke. minggu depan lagi. Ya, oke, udah. Oke, so segitu aja untuk pertemuan minggu ini. Semoga ilmu yang saya share bermanfaat. Dan dengan begitu, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Izin keluar. Ya.